Baik, kita akan memulai saat malam hari ini. Ya, kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan sembah Dia, dan malam hari ini adalah waktu yang baik untuk kita berikan di sepekan ini, di malam, mungkin nggak sepenuhnya setiap hari, tetapi saya akan ambil nanti untuk mempersiapkan doa-doa kita untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk yang paling terus kita persiapkan adalah ibadah padang ya. Dan kemudian selain itu memang wadah ini untuk menginformasikan ya, untuk persiapan-persiapan ibadah padang, nanti sebagai controlling juga ya, nanti Ibu Marta dan juga teman-teman yang menggawangi ini, termasuk Pak Asap nanti kalau hadir, untuk bisa menyampaikan perkembangan dan juga wilayah-wilayah ya, diharapkan nanti supaya ikut hadir. Dan saya mendengar juga hari ini ada yang sedang berlatih yel-yel ya. Iya, jadi semoga bisa ikut dalam doa ini sekalian untuk diinformasikan. Sambil data mendata ya, hari-hari ini kita data semuanya. Nah, puji Tuhan kita nggak banyak untuk renungan nanti, karena kita lebih kepada untuk berbincang mengenai persiapan kita. Baik, puji Tuhan, kita akan membuka malam hari ini. Ya, kita akan membuka malam hari ini dengan doa pembukaan. Ibu Gembala akan membuka dalam doa. Ya, untuk membuka, terus kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin tiap langkah hidup kami Bapa. Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Selain kami ingin tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, bahkan hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Walaupun lewat Google Meet seperti ini Tuhan, biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Apapun keadaan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan anak-anak-Mu mungkin yang dalam perjalanan Tuhan, tapi mereka rindu untuk mengikuti ini Bapa. Biarlah semuanya Tuhan, kami boleh bersahati memuji dan menyembah-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom buat yang bergabung. Barusan kita akan naikkan satu pujian, Bapakku datang menyembah. Ada bagi
Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Demikian dari awal. Bapakku datang menyembah di sini. Percayakan ada bagimu. Bapakku datang. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah di sini. Ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, hebatlah perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Tinggikan Kau, dimuliakan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bersembah haleluya.
melihat setiap pergumulan setiap kami Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Tuhan kuasa-Mu. Yesus Engkau sungguh amat baik kasih setia-Mu Tuhan, tiada berkesudahan. Tuhan Yesus mengurapi Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam rumah-rumah tangga Tuhan Yesus. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan untuk melawan setiap kami Tuhan. Makasih, haleluya. Glory, glory, glory. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kita naikkan pujian belum pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan selain kasih-Mu Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati tiada duanya. Mari kita dengarkan pujian dari Allah. Belum pernah ada kasih di dunia
mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Engkau yang kami kagumi Tuhan Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum lebih banyak kami akan berbincang mengenai program kami, dan biarlah malam hari Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan, karena inilah kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya akan segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh menerima yang baik daripada Tuhan, belajar menjagai hati kami, pribadi kami, pikiran kami, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan, Kau berbicara supaya kami diberkati. Segala yang mengganggu kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami percaya kebaikan Tuhan yang melimpah atas kami. Kemuliaan bagi Tuhan saja, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita sangat bersyukur ya untuk keluarga-keluarga yang sudah mengikuti malam hari ini. Dan memang sedikit gangguan di kami untuk internet ya, biasalah ya kalau sudah hujan begitu. Baik, saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di dalam terjemahan sederhana saya akan membacakan, ketahuilah setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Lagi pula Allah setia kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu, dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberimu jalan keluar sehingga kamu bisa bertahan. Nah, ada kebenarannya saya sampaikan sedikit saja malam hari ini, bahwa sebenarnya pencobaan itu memang wajib dialami oleh setiap orang yang percaya. Tetapi pencobaan itu dalam kadar yang manusia juga mengalami itu. Nah, kalau kita itu merasa bahwa pencobaan atau ujian itu memang lebih berat daripada yang kita tanggung, nanti dulu pertanyaannya nanti ada. Nah, kita melihat gini dulu. Adakah orang yang memiliki beban berat yang lebih daripada kita? Sakit penyakit yang lebih daripada kita? Kemudian makan minum yang lebih kurang daripada kita? Dan tempat tinggal yang lebih kurang daripada kita? Nah, kita anggaplah kita ini yang paling tidak punya, yang paling tidak sejahtera gitu ya. Nah, ukurannya ada nggak di Indonesia ini? Jangan di Indonesia dah.
di Depok saja ya. Ketika kita mau belajar eh, mempelajari tentang kehidupan, ketika kita mulai berkeliling naik kendaraan umum maupun pribadi, kita melewati pasar. Ada nggak kita ketahui melihat ada anak-anak yang memang meminta-minta? Kita meminta-minta nggak? Oh tidak. Kemudian ada orang yang di pasar itu belanja cuma beberapa ikat sayuran, kemudian bumbu-bumbu, dan sudah pulang begitu saja. Bukan berarti belanja untuk nambahin, tetapi belanja pokok. Tetapi kita mungkin bisa satu plastik yang besar kita bawa. Berarti ada yang lebih kurang daripada kita. Kita naik kereta, kita melihat di pinggir-pinggir jalan, rumah mereka itu dari kardus-kardus. Tentunya kalau hujan atau angin pasti mereka bocor. Di rumah kita bocor berapa titik, tetapi mereka hampir 80% kena hujan. Oh, berarti ada yang lebih kurang dari kita. Kemudian kita melihat ada orang yang memang cuma 2 setel baju saja, satu dipakai, satu dicuci, dijemur. Dan kering dipakai, yang satunya dijemur. Tetapi kita mengeluh dengan cucian yang begitu banyak, begitu ya. Nah, berarti memang ada yang lebih susah daripada kita. Nah, kemudian saya bilang tadi bahwa kita merasa bahwa tanggungan kita itu lebih berat. Nah, berarti kalau menurut survei saya adalah tanggungan menjadi berat karena ada orang yang memberatkan. Orang yang memberatkan itu adalah orang yang kasih nasihat, bukan konstruktif, tetapi destruktif. Yang membuat kita bebannya 50, malah kata-kata dia itu membuat kita 60, 70. Bukannya dia ikut menanggung atau ikut merasakan empati, simpati, tetapi malah melecehkan. Ada kita menerima beban yang cukup ringan, tetapi karena kata-kata orang itu tajam, karena hinaan, karena olokan, membuat yang biasa saja menjadi luar biasa. Nah, berarti saran saya adalah ketika kita menghadapi ujian, bacalah sesuatu yang menguatkan, kemudian berbicara kepada orang yang bisa menguatkan, dan juga terlebih-lebih adalah berdoalah kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kalau belum gitu yang melihat orang lain. Ada nggak orang yang patah hati lebih daripada kita? Kita patah hati nggak sampai lakukan bunuh diri dan sebagainya. Tetapi orang begitu banyak patah hati, akhirnya membunuh dirinya. Nah, yang selanjutnya adalah kita tidak boleh khawatir dengan itu karena Tuhan akan memberi jalan keluar. Ya, berarti gini, dari kata-kata memberi jalan keluar, berarti kita sempat dong mengalami jalan buntu. Betul nggak? Nah, kalau Tuhan bicara atau janjikan nanti aku akan kasih jalan keluar. Berarti kita sempat mengalami jalan buntu. Gitu. Jadi waktu kita ada di sebuah daerah yang kita nggak tahu, oke, saya ikut GPS misalnya gitu ya. Nah, kemudian di suatu titik jalan tertentu kita kebingungan. Nah, teman kita video call, kamu di mana? Oh, di dekat kartu itu. Oh ya, berarti kamu ke kanan, jangan ke kiri. Nah, setelah ke kanan itu nanti 1 kilo kamu ke kiri, kemudian disitulah tempatnya. Nah, Tuhan itu memberikan satu situasi yang dimana kita sempat konfrontannya. Kita sempat ngalamin, aduh, kita sudah sangat patah gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Bahkan di titik-titik, di waktu-waktu yang terakhir. Nah, ini menjadi kata kunci buat teman-teman semuanya. Ingatlah Pak Gembala pada malam hari ini berkata bahwa suatu sesi tertentu seakan-akan penundaan itu begitu lama, begitu jauh. Tetapi percayalah di saat-saat terakhir pasti Tuhan akan menolong kita. Kapan kita menolong anak yang bandel? Saat-saat terakhir. Saat menjelang dia harus makan, saat dia harus pulang. Gitu. Jadi demikian pula Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Bahkan kan sempat kan terjatuh, tetapi tidak pernah tergeletak.
tidak tergeletak itu adalah titik akhir. Kalau jatuh mah tetap jatuh, tetapi untuk tergeletak itu tidak. Karena apa? Di masa akhir Tuhan akan mencabut. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan malam hari ini, kiranya memberkati kita dan kita akan terus belajar untuk tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Beberapa yang sudah masuk di dalam laporan dari teman-teman yang sebagai penggerak ibadah Padang ini sudah disounding melalui media WA, dan sampai tadi yang terakhir terupdate itu, adakah yang ada perkembangan lagi yang Ibu Gembala ada? Belum ada ya. Jadi saya berharap melalui forum ini juga, melalui video ini nanti saya kasih ke yang lain juga supaya segera untuk memberikan data ya. Minimal data itu mungkin tidak 100%. Sebenarnya para panitia juga tahu sih bahwa keluarga ini nanti kesananya naik apa udah terlihat, tetapi lebih baik dari anggota sendiri yang bilang, Ibu, Bapak, saya kemungkinan besar saya naik ini, begitu ya. Sehingga membuat pendataan kita akan menjadi lebih real, gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup ada tambahan dari teman yang lain yang tahu informasi mengenai perkembangan di wilayah. Kalau mengenai yel-yel, dari wilayah mana saja yang sudah mulai berlatih atau sudah mulai bicara lah mengenai yel-yel ini? Ada? Mungkin silahkan buka mic kalau ada. Wilayah hari ini latihan ya Bu Marta ya? Putus-putus Bu. Bu Marta agak putus-putus ya? Iya. Sekarang itu ya. Sekarang itu hari. Oh iya ya, oke oke. Baik ya. Ya. Baik, nanti memang ya. Nanti bisa sih Bu Marta ya, dengan Pak Sar juga nanti kita kasih informasi. Untuk perkembangan detail bolehlah kita masukin di jemaat supaya wilayah lain tahu ya bahwa mereka sudah sampai di sini nih gitu ya. Jadi jangan berpikir oh mereka juga belum, oh ternyata malah sudah gitu ya. Jadi bolehlah nanti izin saya untuk wilayah Sawangan sudah latihan gitu ya. Jadi kalau ada data-data visual boleh gitu, masih boleh lah, karena ini menuju kepada tinggal 7, 8, 9, 10 hari lagi lah kira-kira begitu ya, untuk kita masuki di hari hanya itu ya. Nah kita juga doa ya, ada lagi mungkin yang lain, kita doa karena hari-hari ini hujannya luar biasa. Nah kita doakan supaya 18 itu memang ada hal penting yang memang kita pikirkan jika maka. Kemudian informasi yang kemarin saya cermati itu, maksud saya mengenai lantai tempat kita ibadah ya. Nah itu memang tidak halus, dalam artian itu ada kayak di art begitu, kayak di seni gitu. Jadi ada yang mungkin nggak rata. Jadi teman-teman mungkin coba nanti, kalau ide kita kemarin kan memang kayak kardus ya, kardus bekas Indomie atau apa, itu sedikit agak lumayan sentiannya dibanding tiker ya, karena tiker itu apalagi kayak apa, terpal itu kan memang tipis banget. Nah, kalau kardus itu ada empuk-empuknya dikit gitu ya. Jadi supaya nanti bagaimana koordinasinya. Terus kemudian jangan lupa juga bahwa setiap keluarga memang membawa konsumsi sendiri, dan juga nanti untuk bagian game nanti akan kasih lebih detail kita acaranya seperti apa, sehingga membuat mungkin di Subasah butuh karena ada games untuk make up pasangan masing-masing, bukan pasangan yang lain.
Nah, itu mungkin kalau udah belepotan kan supaya cepat dengan tisu basah mungkin bisa. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi nanti terus saja, makanya kita ketemuan malam kayak gini supaya menginformasikan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, karena ini memang agak malam saya kasih informasi ini. Nah, besok kita ketemu dalam Google Meet malam lagi ya. Nggak apa-apa supaya semua yang mewakili wilayah ikut bersama-sama. Ya mereka besok lebih siap. Itu ya. Sekali lagi ada mungkin ya. Putus-putus Bu Marta ya. Ya. Ya ya ada ya Bu ya. Nah warung-warung kayak misalnya Bu Leni, Bu Sarah kayaknya ada ya. Nah makanya kalau saya bayangkan kan satu dus Indomie itu waktu dilipat gini kan jadi dua, lumayan tuh, jangan dipotong ya. Itu dua orang eh, yang keluarga bisa gitu ya. Ya. Kalau buat bersama yang lain mungkin agak terlalu sempit. Misalnya suami siapa, istri siapa ya jangan gabung di situ karena terlalu mepet segini kan. Nah, kalau masih anak sama ibu, ibu sama bapak masih bisa. Oke, makasih ya untuk informasi awal untuk malam hari ini saja supaya nanti lebih ada follow up-nya setelah. Ada lagi? Baik ya. Mari kita akan bersama-sama teman-teman semuanya untuk kita tutup doa malam hari ini. Kita akan nyanyikan Kau Kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang setia malam hari ini, keluarga-keluarga yang mengikuti Google Meet ini, Tuhan berkati. Kami melihat bagaimana pergumulan mereka setiap keluarga Tuhan. Dan ini adalah wujud daripada kesepakatan jiwa hati untuk bisa mengundang Tuhan melalui media gereja yang sudah diberikan. Tuhan tolong yang membutuhkan penghasilan yang lebih lagi, Tuhan tolong supaya iman mereka menunjukkan itu, kesungguhan bekerja, kerajinan mereka akan membuat berkat Tuhan akan turun. Nyerahkan pergumulan setiap yang sakit Tuhan. Tuhan akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kuasa darah Yesus, mengalirlah kesembuhan atas mereka. Dan kami memohon kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati komunikasi dalam keluarga masing-masing. Supaya mereka belajar memiliki vocabulary kata-kata kalimat yang baik. Karena kami sebagai orang percaya kata kalimat itu akan menciptakan sesuatu. Tuhan berkati doa-doa mereka. Tuhan berkati cita-cita mereka. Tuhan berkati strategi keluarga untuk bisa tetap menyatukan, untuk bisa tetap ada dalam hadirat Tuhan. Untuk tetap bisa setia sampai pada akhirnya Tuhan. Berkat-Mu atas malam hari ini, apa yang sudah diberikan, kontribusi untuk kebaktian padang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja, luar biasa tunjukkan kasih-Mu melalui anak-anak yang begitu murah hatinya, yang begitu ringan tangan untuk membantu. Tuhan berkat-Mu atas mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan, turunlah kasih karunia-Mu. Diteruskan atas setiap anak-anak Tuhan yang peduli. Dan biarlah gereja ini boleh berjalan di dalam naungan kuasa kasih Kristus.
Biarlah kasih-Mu yang menyatukan setiap kami Tuhan. Pengampunan ada dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya kami boleh belajar Tuhan. Memperlakukan orang lain bagaimana kami ingin lakukan orang lain kepada setiap kami. Sehingga membuat kasih itu penuh di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, setelah ini kami akan beristirahat. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Apa yang kami sudah usahakan pada hari ini, diberkatilah dalam kuasa Tuhan. Apapun yang sudah kami pikirkan, kami rencanakan, kami hanya menyebut nama Tuhan. Berkatilah itu Tuhan, bagaimana Tuhan merestui, mengizinkan, menghendaki, segala sesuatu akan menjadi baik. Olahan di dalam persiapan ibadah padan, diberkatilah kuasa Tuhan atas setiap dinamika yang ada Tuhan. Acara, persiapan, akomodasi, transportasi, perlengkapan-perlengkapan yang harus kami lakukan, persiapan-persiapan menuju hari H itu Tuhan. Semua komisi, semua wilayah, semua PKS penilik wilayah, semua pelayan-pelayan Tuhan, pengurus yang ada, Tuhan gerakan, satukan hati kami untuk sesuatu yang baik. Apapun kendala di dalam nama Yesus Kristus, kalau mereka membutuhkan sesuatu yang mencukupkan, Tuhan berkati luar biasa. Apapun rancangan rencana untuk tidak mengikuti ini dengan hal-hal yang tidak rasional, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati tempat di mana kami akan tuju di Wisma Seruni, kami serah dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu atas tempat itu, bahkan daerah itu diberkati dalam kuasa Tuhan. Jalanan dan juga persiapan dalam keluarga masing-masing diberikan hati yang baik, tidak ada persekongkolan, tidak ada perpecahan, tidak ada saling sikut menyikut Tuhan, supaya semuanya sehati demi pekerjaan Tuhan. Ini kami lakukan bukan untuk gereja, bukan sekedar untuk gembala, bukan sekedar untuk program, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan merayakan bagaimana Tuhan pergi ke surga, tetapi akan kembali untuk menjemput umat yang setia. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan untuk malam hari ini, dengan istirahat yang baik, dan bangun dengan sehat, diberkati dengan kekuatan Tuhan. Kiranya terimalah berkat Tuhan, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, iman yang semakin mantap, meskipun sering digoyahkan oleh ketidakadanya kepastian, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini terimalah berkat Tuhan, berkat yang agung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atasmu sepanjang hidupmu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Sampai jumpa besok ya, Tuhan berkati, tetap setia, dan Tuhan berikan kekuatan. Amin. Puji Tuhan, saya tutup ya.